Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Ratna Amalia. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari kebimbaan hari pertama, yaitu pertanyaan nomor 1. Apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Jadi bimba adalah proses bimbingan minat belajar anak, dan di sini minat belajar anak ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan dengan tujuan agar anak menjadi sosok pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Lalu mengenai dasar pemikiran lahirnya kata bimba adalah dari tujuan hidup setiap manusia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan adalah menjadi seorang pembelajar. Di Bimba A I U E O, anak-anak ditumbuhkan minat belajarnya dengan menggunakan metode fun learning, small step system, dan individual system. Lalu pertanyaan nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Jadi konsep kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram atau bebas dari segala hal yang menyusahkan, dan kebahagiaan ini harus cepatnya diraih dan selamanya dirasakan oleh manusia dengan melakukan 3 kunci utama dari kebahagiaan itu sendiri, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Kemudian mengenai konsep pembelajar, yaitu konsep di mana seseorang memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Yaitu ayat pertama, dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar harus dilakukan secara menyenangkan. Lalu ayat kedua, anak sebagai anugerah paling berharga dari Tuhan harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan harus sepenuhnya menyenangkan agar semangat anak dalam belajar terus tumbuh dan berkembang. Kemudian ayat keempat, proses pendidikan harus dilakukan secara menyenangkan, bertahap, dan sesuai dengan kemampuan serta karakter individu dari masing-masing anak. Ayat kelima, pendidikan adalah hak setiap anak dan tugas orang tua adalah memastikan anak-anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Lalu ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas Bimba harus menjadi pribadi yang selalu senang belajar dan memperbaiki diri, serta berbagi hal positif sepanjang hidupnya tanpa bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ayat ke-7, mensosialisasikan kebimbaan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan terdekat. Baiklah, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.